Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Kriswandi dari program studi Sosiologi Agama dengan NIM 4622006. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat modern. Filsafat modern terbagi dari beberapa aliran. Yang pertama ialah aliran rasionalisme. Rasionalisme dipelopori oleh René Descartes yang sekaligus dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Tokoh-tokoh dari rasionalisme ialah Leibniz, setelah itu Spinoza dan kawan-kawan. Aliran dari rasionalisme ini menganggap bahwa ilmu pengetahuan diperoleh dari akal yang logis dan masuk akal. Jadi karena orang-orang dari rasionalisme ini menganggap bahwa ilmu pengetahuan diperoleh dari akal, maka orang-orang rasionalisme ini menghindari iman dan lain sebagainya. Maka dari itu pada zaman tersebut orang-orang dari rasionalisme ini menjauhkan pemikirannya dari agama. Setelah itu kita akan membahas tentang aliran kedua, yakni empirisme. Setelah masa rasionalisme habis, kini beranjak ke empirisme. Orang-orang sudah berpegang kepada aliran empirisme. Empirisme berasal dari Inggris yang digerakkan oleh pemuda-pemudi Inggris. Pemuda-pemudi Inggris lebih cenderung mengikuti ajaran dari Francis Bacon. Sedangkan arti dari empirisme sendiri ialah empirisme menganggap bahwa pengetahuan yang kita peroleh itu berdasarkan dari pengalaman kita. Jadi secara tidak langsung orang-orang empirisme orang-orang yang memegang teguh empirisme ialah menganggap bahwa pengetahuan bukan diperoleh dari akal, melainkan pengetahuan diperoleh dari pengalaman kita. Semakin banyak pengalaman kita, itu semakin banyak pengetahuan kita. Maka dari itu, rasionalisme dan empirisme pada zaman tersebut saling berbentrokan atau saling bermusuhan. Yang ketiga, kita membahas tentang aliran kritisisme. Adapun yang kritisisme lahir pada abad ke-18. Kritisisme lahir, orang-orang yang berpegang teguh kepada kritisisme ialah zaman baru di mana seseorang ahli pikir yang sangat-sangat cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara empirisme dan rasionalisme. Zaman tersebut disebut sebagai zaman pencerahan atau zaman Aufklärung. Jadi kalau menurut saya, kritisisme ialah orang-orang yang berpegang teguh kepada aliran kritisisme itu mencoba memisahkan antara rasionalisme dan empirisme, dan juga menyadarkan bahwa kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada aliran empirisme dan rasionalisme untuk tidak bermusuhan. Jadi orang-orang kritisisme ini secara tidak langsung ialah menyadarkan bahwa kedua aliran tersebut itu sangat-sangat benar. Dan ketika semuanya benar, maka janganlah bermusuhan, seperti itu. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang ideologisme. Yang keempat ialah idealisme. Setelah akan mengetengahkan antara rasionalisme dan empirisme, maka para murid merasa tidak puas terhadap batas kemampuan akal. Alasannya karena akal murni tidak akan dapat mengenal hal yang berada di luar pengalaman. Untuk itu dicarinya suatu dasar. Jadi kalau idealisme ini itu bukan dibikin oleh para tokoh dari filsafat sendiri. Itu dibikin atas murid-muridnya sendiri. Yaitu aliran idealisme ini dibikin oleh para murid dari Immanuel Kant tersebut. Dipelopori oleh Hegel. Jadi Hegel ini bisa dikatakan sebagai murid setianya dari Immanuel Kant.
Sehingga saking setianya beliau sampai-sampai mempelopori atau membesarkan nama idealisme dan nama Immanuel Kant. Adapun tokoh-tokoh dari idealisme yaitu Schelling, Fichte, Hegel sendiri dan kawan-kawan. Selanjutnya kita akan membahas aliran positivisme. Positivisme lahir pada abad ke-19. Adapun titik tolak pemikirannya ialah apa yang telah diketahui adalah yang faktual dan yang positif. Jadi orang-orang positivisme ini jika mendapatkan ilmu baru, itu beliau tidak mengambil sisi negatifnya sekalipun atau sedikit pun. Orang-orang dari positivisme itu menganggap bahwa ilmu apa yang mereka dapatkan itu mereka menganggap sebagai berpositif thinking gitu. Melebih-lebihkan ilmu pengetahuan yang sudah ia dapatkan. Adapun tokoh dari positivisme ialah Auguste Comte, John Mill, Herbert Spencer, dan lain sebagainya. Kita akan membahas evolusionisme. Evolusionisme dipelopori oleh seorang ahli zoologi yang bernama Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin mendominasi pemikirannya di abad ke-19. Charles Robert Darwin itu mengambil atau membaca bukunya, suatu buku yang bernama Malthus and Easy on the Principle of Population. Menurut Malthus sendiri di dalam bukunya itu, manusia akan cenderung meningkat jumlahnya di atas bahan-bahan makanan. Dengan demikian, Darwin pun memberikan kesimpulan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus bekerja sama, harus berjuang di antara sesamanya untuk mempertahankan hidupnya. Jadi evolusionisme ini itu cenderung ke aliran humanisme juga. Selanjutnya kita akan membahas materialisme. Munculnya positivisme dan evolusionisme itu menambah terbukanya pengingkaran terhadap aspek kerohanian. Ada seorang tokoh yang mengemukakan bahwa pemikirannya bahwa binatang dan manusia tidak ada bedanya, karena semuanya dianggap sebagai mesin. Seorang tokoh lagi yaitu Ludwig Feuerbach sebagai pengikut Hegel juga itu mengemukakan pendapatnya bahwa baik pengetahuan maupun tindakan berlaku adagium. Adagium itu artinya terimalah dunia yang ada bila menolak agama dan metafisika. Jadi di dalam materialisme sendiri itu menyamakan antara manusia dan hewan atau menyamakan derajat manusia dan hewan. Materialisme ini menyadarkan bahwa nggak usah membeda-bedakan kita manusia sebagai mereka hewan. Jadi dengan adanya materialisme ini itu manusia tidak akan mengemukakan atau tidak akan merendahkan derajat hewan tersebut. Seperti itu. Adapun adagium itu artinya terimalah dunia yang ada, artinya itu janganlah kita membantah suatu ilmu dari metafisika ataupun dari agama bila kita tidak menerimanya. Maksudnya di sini itu ialah sindiran keras bagi orang-orang yang menolak agama atau menolak iman. Jadi di sini itu materialisme ini sebenarnya itu membungkam orang-orang yang tidak suka terhadap agama, membungkam orang-orang yang mencaci maki ajaran-ajaran agama. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas neokantianisme. Para murid Kant, ini lagi-lagi neokantianisme ini
diciptakan oleh para murid-murid dari Immanuel Kant. Banyak filosof Jerman yang tidak puas terhadap materialisme tersebut. Tidak puas bukan cuma terhadap materialisme, tidak puas terhadap positivisme dan terhadap idealisme. Adapun tokoh dari neokantianisme ini ialah Wilhelm Windelband, Hermann Cohen, Paul Netrop, Heinrich Reichard. Hermann Cohen memberikan titik tolak pemikirannya mengemukakan bahwa keyakinannya pada otoritas akal manusia untuk tercipta. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu itu baru dikatakan ada apabila terlebih dahulu dipikirkan. Jadi neokantianisme ini, sebelum terbikinnya neokantianisme, para murid-murid dari Immanuel Kant ini menganalisis sebelumnya di filosof Jerman ini kok banyak yang terlihat tidak puas terhadap ajaran-ajaran sebelumnya. Maka dari itu murid-murid Kant tersebut itu membentuk neokantianisme sebagai pelengkap dari positivisme, materialisme, dan idealisme. Jadi adapun titik tolak dari pemikiran kantianisme ini ialah keyakinannya pada otoritas akal manusia untuk tercipta. Nah, jadi dalam hal ini neokantianisme ini kembali menyadarkan bahwa kita itu jika kita tidak berpikir, maka itu tidak akan bisa dipikirkan gitu. Adapun ketika kita tidak memikirkan, itu sama aja sesuatu itu belum ada atau terlebih dahulu dipikirkan gitu. Aliran selanjutnya pada zaman filsafat modern ini ialah pragmatisme. Pragmatisme sendiri berasal dari kata pragma yang artinya guna. Pragma berasal dari kata Yunani. Maka pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Nah, jadi aliran pragmatisme ini ialah bukan melihat itu benar atau itu salah. Orang-orang yang berpegang teguh kepada aliran pragmatisme ini ialah itu menyadarkan bahwa jika ada sesuatu yang benar akan tetapi tidak ada manfaatnya atau tidak ada titik tolak baliknya, itu sama aja tidak benar gitu. Jadi orang-orang pragmatisme ini menyepelekan atau mensebelahkan akal sesuatu yang benar gitu. Mereka lebih memandang atau lebih memfokuskan kepada kegunaannya gitu. Itu dari aliran pragmatisme. Aliran yang selanjutnya ialah filsafat hidup. Filsafat hidup ini lahir dari akibat reaksi para tokoh-tokoh terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang menyebabkan industrialisasi semakin pesat. Jadi, filsafat hidup ini ialah filsufnya yaitu Henry Bergson dan John Dewey. Henry Bergson ini itu mengemukakan pendapatnya bahwa alam semesta ini merupakan suatu organisme yang kreatif, tetapi perkembangannya tidak sesuai dengan implikasi yang logis. Adapun pemikiran filsafat Henry Bergson ini dapat sebagai reaksi dari positivisme, materialisme, dan juga subjektivisme dan relativisme. Kemudian ia mengupayakan dengan melalui yang positif tersebut untuk menyelami yang mutlak dalam pengetahuan metafisis. Adapun tokoh yang kedua yaitu John Dewey. John Dewey berpendapat bahwa filsafat harus berdasarkan pada pengalaman, kemudian mengadakan penyelidikan dan mengolahnya secara kritis sehingga filsafat akan mampu memberikan suatu sistem norma-norma dan nilai-nilai. Jadi, kalau menurut saya, filsafat hidup ini ialah filsafat yang mengarahkan kita ke kehidupan yang baik, ke pemikiran yang logis, dan lain sebagainya. Dengan didampingi oleh filsuf-filsuf yang akan mengarahkan kita dengan pendapat-pendapat mereka. Karena John Dewey ini kan yang kita lihat kan cenderung ke
aliran dari empirisme gitu, mengandalkan pengalamannya gitu. Adapun dari Henry Bergson itu ialah berpendapat berdasarkan positivisme, materialisme, subjektivisme dan relativisme. Itu kan dua tokoh ini kan cenderung mengandalkan dua aliran yang berbeda akan tetapi disatukan dalam filsafat hidup gitu. Adapun aliran selanjutnya ialah fenomenologi. Selanjutnya kita akan beralih ke aliran fenomenologi. Fenomenologi dalam pemikirannya ialah objek atau benda harus diberi kesempatan untuk berbicara, yaitu dengan cara deskriptif fenomenologis yang didukung oleh metode-metode deduktif. Sedangkan deduktif artinya menghayalkan gejala-gejala dalam berbagai macam yang berbeda. Adapun tokoh dari fenomenologi sendiri ialah Edmund Husserl, Max Scheler, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya fenomenologi ini ialah berpendapat bahwa suatu kenyataan itu hanya dilihat dari mata saja, tidak didengar oleh telinga atau tidak diucapkan oleh mulut, akan tetapi hanya dilihat oleh mata saja. Karena pada dasarnya kan fenomenologi sendiri itu berasal dari kata fenomen yang berarti gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata dan semua. Jadi kebalikannya itu ialah kenyataan sebagai ungkapan kejadian yang dapat diamati oleh lewat indera atau lewat mata gitu. Jadi kalau menurut saya adapun objek atau benda harus diberi kesempatan untuk berbicara. Maka dari itu kita itu tidak menemukan di sini fenomenologi ini menyadarkan bahwa kita ini tidak mendapatkan ilmu pengetahuan dari manusia saja, bisa dari benda seperti hewan dan lain sebagainya lewat intuisi tentunya. Itu menurut fenomenologi. Aliran selanjutnya kita akan membahas aliran eksistensialisme. Dalam arti eksistensialisme ini diambil dari dua kata, yaitu kata eks dan kata sialisme atau sistensi. Eks berarti keluar dan sistensi atau bisa juga dikatakan sisto yaitu berdiri atau menempatkan. Artinya secara umum berarti eksistensialisme ialah manusia dalam keberadaannya sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya ditentukan oleh akunya. Maksudnya di sini akunya itu ialah segala sesuatu yang ada keberadaannya atau segala sesuatu yang telah kita alami itu tergantung kitanya sendiri. Jadi jangan menyalahkan siapapun jika ada masalah atau ada apapun. Salahkan diri kita sendiri mengapa kita seperti itu. Itu dari eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasarkan pada eksistensinya. Artinya bagaimana manusia berada dalam dunia. Jadi yaitu tadi apa yang saya sebutkan itu mungkin rada-rada sejalur gitu, agak-agak sejalur. Memandang berbagai gejala dengan berdasar pada eksistensinya. Memandang berbagai gejala itu artinya memandang permasalahan dan lain sebagainya itu memfokuskan kepada eksistensinya atau kepada penyebabnya itu sendiri. Adapun pelopor dari eksistensialisme ini ialah atau yang membesarkan eksistensialisme ini ialah Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Karl Jasper, Gabriel Marcel dan lain sebagainya. Itu dari eksistensialisme. Selanjutnya kita akan beralih kepada aliran filsafat yang terakhir, yaitu aliran filsafat neotomisme. Berdasarkan namanya, neotomisme itu lahir pada pertengahan abad ke-19. Itu awalnya itu ialah dikembangkan oleh suatu gereja Katolik yang menganut paham Thomisme. Thomisme itu apa? Thomisme itu ialah aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Kemudian akhirnya menjadi suatu paham Thomisme itu sendiri. Adapun Thomisme sendiri itu secara tidak langsung yaitu
mendewakan seorang tokoh filsuf yang bernama Thomas Aquinas. Itu terbukti dari pernyataan ajaran-ajaran neotomisme. Yang pertama, itu paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas sudah sempurna. Yang kedua, paham yang menganggap bahwa walaupun ajaran Thomas telah sempurna, tetapi masih terdapat hal-hal yang pada suatu saat belum dibahas. Ketiga, paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas harus diikuti, akan tetapi tidak boleh beranggapan bahwa ajarannya betul-betul sempurna. Itu jadi kan secara tidak langsung itu kan mendewakan atau memfanatikan seorang filsuf yang bernama Thomas Aquinas tersebut. Itu dari Thomisme, neotomisme. Maka dari itu selesai sudahlah pembahasan kita tentang filsafat modern. Bila ada salah kata atau apapun, saya mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.